Bentar, cara ngebukanya gimana anjay? Halo, selamat sore teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fitria Belina. Saya mahasiswi dari kampus Pancasakti Cikarang. Video ini saya persembahkan sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah etika bisnis. Lalu untuk materi ini saya akan membahas tentang bab 8 dari yang pertama adalah konsep keadilan dalam bisnis. Keadilan berasal dari kata adil menurut Kamus Bahasa Indonesia. Adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda atau orang. Lalu ada 3 prinsip pokok keadilan komunitatif menurut Adam Smith, yaitu prinsip no harm, yaitu prinsip no harm adalah yang tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun, setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Lalu prinsip no harm ini dalam bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai investor, karyawan, distributor, konsumen maupun masyarakat luas. Lalu yang kedua adalah prinsip non-intervention. Prinsip non-intervention itu adalah prinsip yang tidak ikut campur tangan, yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang itu tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain dalam bentuk apapun. Itu merupakan pelanggaran terhadap hak tertentu yang merupakan suatu harm atau kerugian, dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Lalu dalam prinsip non-intervention ini, dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakan tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu, khususnya hak atas kebebasan. Lalu yang terakhir adalah prinsip pertukaran yang adil. Prinsip pertukaran adil itu tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair atau adil, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Misalnya jika suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Pada tingkat harga itu baik produsen maupun konsumen sama-sama untung. Nah, itu untuk bab 8 kurang lebih mengenai konsep keadilan dalam bisnis beserta 3 prinsipnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang bab 9 etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Untuk etika ya sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Dalam perkembangannya, etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia ketika memberikan pilihan arah dalam kehidupan manusia agar mampu memilih yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya. Lalu etika juga memiliki tujuan dan manfaat dalam kehidupan manusia. Dalam bukunya Isanto tahun 2009, beliau menulis terdapat 2 macam etika yang dapat dipahami bersama dalam mengarahkan perilaku manusia, yaitu etika normatif dan deskriptif. Untuk etika normatif sendiri adalah etika yang mengajarkan kepada manusia berbagai sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan dan dimiliki manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu aktivitas yang bernilai. Dan yang kedua, etika deskriptif itu adalah
uh, jenis etika yang berupaya memandang perilaku dan sikap individu atas perkara yang memiliki nilai. Itu kurang lebih pembahasan untuk bab 9 mengenai etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang bab 10 mengenai persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Untuk persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Lalu persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapat konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Persaingan usaha ini juga memiliki dampak yang positif. Dalam kamus manajemen ada 2 persaingan bisnis, yaitu persaingan sehat atau healthy competition dan persaingan gorok leher atau cutthroat competition. Untuk penjelasan dari persaingan sehat ini, yang dimaksud dengan healthy competition ini adalah persaingan antara perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika bisnis. Lalu untuk persaingan gorok leher atau cutthroat competition ini, itu penjelasannya adalah persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat di mana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Nah, ini untuk yang kedua, kasarnya itu persaingan yang tidak sehat ya. Baik, untuk itu ada lalu membahas tentang persaingan dan larangan dalam bisnis. Persaingan usaha juga memiliki dampak yang positif. Dampak positif ini dalam artian positif dan optimis. Kompetisi bisa diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Kompetisi seperti ini merupakan motivasi diri sekaligus faktor penggali dan pengembang potensi diri dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetisi, sehingga kompetisi tidak semata-mata diarahkan untuk dapat kemenangan dan mengalahkan lawan. Dengan memaknai kompetisi yang seperti itu, kita menganggap kompetitor lain sebagai partner, bukan lawan, yang memotivasi diri untuk meraih prestasi. Kurang lebih itu penjelasan dari dampak positif persaingan usaha. Lalu kita next akan membahas tentang bab 11, yaitu lembaga persengketaan bisnis. Untuk definisi sengketa dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik sengketa. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seorang atau pribadi atau sebagai wakil kelompoknya harus menghadapi situasi yang rumit mengundang ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya, menurut Margono Andy. Lalu untuk lembaga persengketaan bisnis terdapat jenis penyelesaian sengketa bisnis ini. Penyelesaian itu dapat berupa pengadilan umum, pengadilan niaga, dan non-litigasi. Non-litigasi ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lalu untuk penjelasannya sendiri, penyelesaian sengketa bisnis pengadilan umum, pengadilan negeri berada pada lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Dalam pasal 50 menyatakan pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Lalu untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga itu adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran. Dalam pasal 300 mengatakan pengadilan niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
Nah, itu adalah penjelasan di bab 11 mengenai lembaga persengketaan bisnis dan juga jenis-jenis penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir kita akan lanjut membahas bab 12, yaitu mengenai relevansi antara etika dan bisnis. Untuk relevansi antara etika dan bisnis ini dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan besar, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis, Anda akan mengorbankan banyak nyawa orang karena sangat pentingnya etika dalam bisnis. Maka berlaku juga dua perspektif dalam relevansi antara etika dan bisnis ini, yaitu perspektif makro dan perspektif mikro. Untuk perspektif makro sendiri merupakan pertumbuhan suatu negara bergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada command sistem yang mengalokasikan barang dan jasa. Sedangkan dari sisi perspektif mikro merupakan perilaku etik identik dengan kepercayaan atau trust kepada orang yang mau diajak kerjasama. Lalu etika dalam bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip, norma, dan aturan yang harus ditakuti apabila menjalankan bisnis. Etika sebagai norma dalam suatu kelompok bisnis akan menjadi pengingat anggota bisnis satu dengan lainnya mengenai suatu tindakan yang terpuji atau good conduct yang selalu harus dipatuhi dan dilaksanakan. Itu untuk penjelasan dari perspektif mikro dan makro. Lalu terdapat juga tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu adalah utilitarian approach atau yang disebut juga tindakan yang didasarkan pada konsekuensinya. Dan yang kedua ada individual rights approach, itu adalah tindakan yang dan kelakuan memiliki hak dasar yang harus dihormati. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah justice approach atau juga pembuat keputusan yang mempunyai kedudukan yang sama atau adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir untuk poin tingkatan etika dalam bisnis itu ada tingkatan dari individual, organisasional, tingkat asosiasi, tingkat masyarakat, hukum, norma, kebiasaan dan tradisi, dan tingkat internasional. Itu adalah poin pembahasan mengenai relevansi antara etika dan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman dengan baik, diterima dengan baik. Jika ada masukan ataupun komen, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan boleh kasih masukan juga di kolom komen di bawah. Terima kasih, salam mahasiswa.